Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Jadi video kali ini lagi kebetulan dapat dari pas malam ya untuk bahan milky. Jadi sekarang tanggal 18 Maret 2019, ini jam 2 Pak ya, 14:16. Nah, jadi gini Pak Bos. Kalau pertanyaan kenapa sih Halimaya Milky itu mahal? Nah, untuk batu-batu yang saya tawarkan sama Pak Bos semua. Jadi prosesnya itu seperti ini Pak. Begitu saya dapat bahan itu kan ya, dikupas-kupasin dulu dari kondisi bahannya, lumpur-lumpurnya gitu Pak. Setelah dikupas pasti saya tahap awal itu pasti dijemur dulu Pak Bos. Seperti inilah, ini dijemur tuh. Ini udah kondisi kering Pak ya, udah nggak ada air-airnya lagi tuh, kering sampai maksudnya ini busa di dalam kotaknya ini udah benar-benar kering. Jadi ini dijemur dari jam 10 kurang lebih ya, setengah 10-an sampai sekarang jam 2. Jadi kelihatan dia Pak itu kalau yang ngapur gitu ya, milky yang ngapur. Nih, kita cek satu-satu ya. Tuh kalau misalkan ngapur dia terlihat gitu lah Pak, ini tahap awal aja. Nah ini ada naik kapur tuh setitik ya Pak Bos ya. Dan ini kalau misalkan kita bisa digosok terus hilang, dia jadi batu yang nggak ngapur lah gitu Pak ya. Kalau misalkan ini kapur bagian sininya digosok hilang, ini tuh kapur Pak. Ini dia adanya dalam batu ngambang tuh. Dan kapur ini dia nggak bakal kelihatan kalau misalkan posisi basah ataupun masih full ketutup sama lumpur begini nih, nggak bakal ketahuan Pak Bos. Makanya dibuka-buka dulu gitu, ini dibuka biar ketahuan gitu Pak ya. Nah, ini udah lumayan panas nih batunya gitu. Nah ini juga salah satu batu, ini jenis Halimaya yang punya ketahanan yang kuat gitu Pak, di bawah sinar matahari atau dalam suhu yang ekstrim panas gitu Pak Bos ya. Kalau untuk kristal nggak disarankan Pak, karena kalau misalkan kristal dijemur kayak gini nggak usah nunggu sampai panas, mungkin air kering gitu. Kalau misalkan kalian yang nggak kuat dia bisa retak-retak gitu Pak ya. Tuh, cuman kalau ini milky Pak Bos beda ya, ini panas-panasan Pak. Tuh, sambil zoom tuh, ini udah untuk tahap awal udah lulus sensor lah Pak Bos, karena kalau misalkan mau ngapur udah pasti kelihatan lah yang gini, walaupun setitik juga. Mana tadi oh ini, walaupun setitik itu dia kelihatan tuh, cuman kan di keker kayaknya nggak ke dalam gitu ya, ngambang aja. Nah ada kemungkinan bisa hilang itu, mudah-mudahan aja hilang gitu loh Bos. Itu dibuka-bukain dulu Pak. Nah ini kondisi milky loh gitu, makanya milky kecil-kecil deh, pengen cari yang segede jempol. Aduh, saya udah kepikiran, dah capek mau negosiasi di bawahnya Pak. Untuk ukuran milky segede jempol gitu, batunya seperti ini, aduh udah capek saya nego harga di bawahnya. Kasih buka harganya udah tus jut. Milky itu Pak Bos ya, bukan harga di luar mahal bukan berarti di bawahnya murah Pak, enggak gitu. Harga di luar mahal karena di bawahnya udah mahal. Itu Pak Bos, makanya inilah keistimewaan milky itu ya, ini Pak, dia tahan gitu ya, punya ketahanan yang lebih kuat dibanding jenis yang lain gitu untuk suhu ekstrim gitu Pak. Makanya bentuknya kayak gini, bentuk alam, kebanyakan bentuk alamnya gitu ya. Kondisi bahan kayak gini paling dihalusin gitu Pak Bos. Jarang yang sampai presisi maksimal mulus gitu, jarang banget, karena bahannya udah minim Pak untuk milky ya, untuk batu-batu milky gitu.
jenis-jenis Kalimaya susu yang umumnya dibilang milky. Nah, ini masih proses saya jemur terus Pak sampai mataharinya adem nih. Nah, ini kalau ini masih hitungannya bahan full bahan kasarnya gitu ya, belum dikupas gitu Pak. Jadi kalau misalkan belum dikupas ini dijemur juga kayaknya kurang pas lah gitu, cuma gitu ya. Nah, nanti ini saya kupas dulu baru saya uji lagi gitu Pak Bos. Nah ini cuman sampel aja gitu, kalau bahan-bahan milk itu seperti ini Pak. Tuh kadang ada yang bagus cuman dia kecil gitu. Ini masih ketutup lumpur ya tuh, cuman warna-warninya udah kelihatan ya Pak Bos ya. Jadi kalau misalkan kondisi bahan kayak gini nggak bisa dikira-kira Pak untuk masalah penyakit utama dalam jenis milky ini yaitu kapurnya itu ya. Tuh kecil gitu Pak Bos kalau untuk milky. Jadi kalau udah ketemu ukuran yang besar pun itu harganya udah entap gitu, apalagi kalau udah besar super bagus. Aduh, saya belum siap menyimpannya gitu Pak Bos ya. Kayaknya paling standar kualitas standar, harga standar gitu Pak Bos. Nah ini udah dibersihin tuh, atas bawahnya udah bersih. Milky, ini milky Pak. Ya, milky bentuknya ya beginilah kalau milky ya. Nah, kalau misalkan yang berpresisi nanti ini dibuang, misalkan ini dibuang terus ini ada lekukan alamnya dipapas lagi. Aduh habis. Jadi, harusnya yang free shape bisa seukuran gini, kalau misalkan dihalusin kemungkinan bisa jadi segini juga gitu kan. Sayang gitu Pak Bos. Aduh jatuh. Sayang Pak, ini udah posisinya kering semua tuh. Kalau misalkan ada air pasti kelihatan ya. Kayak gini kan, kalau ada air kelihatan tuh. Basah gitu, lembab ya. Ini enggak Pak, udah kering, udah sampai kering total tempatnya juga. Udah kelihatan tuh ada yang ini setitik kan naik, ini satu nih. Tuh, yang lainnya alhamdulillah aman. Tuh ada yang kayak begini ukurannya gitu bagus. Jadi untuk dapetin milky ukuran seperti ini udah mantul banget gitu Pak. Tuh cuman di kandang bawah ada sisa-sisa alam. Kalau misalkan nuntut harus mulus atas bawah gitu, tinggal siapkan saja Pak Bos karet. Tinggal siapin karetnya yang banyak. Tuh ini kalau misalkan satu pembelian gitu Pak. Kalau misalkan diambil yang ininya aja, tadi banyak sih yang WA saya gitu, screenshot bekas upload semalam gitu ya, nanyain minta satu aja. Saya cuman pengen satu aja buat punyaan katanya. Yang ini nih di screenshot nih, yang itunya aja tuh Mas berapa. Aduh kalau yang ininya aja tetep Pak, kalau misalkan cuma satu batu ini aja nggak dijual 5 juta Pak gitu, karena yang lainnya belum kelihatan jelas gitu ya Pak Bos ya. Kalau ini kan udah jelas tuh, atas bawahnya udah dibersihin gitu Pak. Ini kalau misalkan mau dinaikin ring posisi gini aja oke. Kalau misalkan mau dirapihin lagi, diovalin ya bisa gitu kan Pak Bos ya, kalau nggak sayang buang dimensi gitu. Karena untuk penjual online kayak saya ini pasti yang jadi patokan pembeli awal nanya itu cek dim. Sebelum yang lain tuh udah pasti cek dim, cek ukuran gitu, cek dimensinya gitu Pak Bos ya. Tuh itu loh Pak. Jadi
walaupun ini satu pembelian, isinya berapa nih nggak bisa gitu. Misalkan pembelian ya berapa belas juta gitu ya, kalau misalkan ya taruhlah 15 juta, dihitung root ada berapa piece, terus diambil satu untuk harga tadi pembagian tadi yang nggak bisa Pak, karena yang lain nggak imbang. Kayak misalkan ini disandarin sama ini yang nggak imbang, untuk harga pukul rata semua gitu, nggak imbang kan. No, gitu loh Pak Bos. Tapi kalau misalkan mau sekaligus nih misalkan nih pembeliannya dibayar berapa, 18 juta misalkan 20 juta ya silakan gitu, karena saya kan nggak mikirin sisa gitu. Kalau misalkan diambil satu dua nggak mikirin sisa yang lainnya gitu Pak. Jadi kalau misalkan cuman ini aja satu nggak dijual 5 juta Pak, gitu ya Pak Bos ya. Inilah kenapa harga Milky beda dari yang lain, karena prosesnya nggak seperti batu lain Pak. Batu lain dari bahan, misalkan bahan seperti ini, gosok, kinclongin, naikin ring, gosok kinclongin jadi batu cincin bisa dijual, atau gosok kinclongin naikin ring bisa dijual. Kalau Milky enggak Pak, jadi ada tahap-tahap plus lainnya gitu Pak Bos. Makanya harganya beda dan dilihatnya pun beda, karena dia fisiknya ini, bodinya ini ya hitungannya bening gitu Pak Bos ya, beda dengan batu hitam yang bodinya aja udah gelap gitu. Kalau misalkan jarong-jarongnya kurang terang banget gitu di batu hitam, jadi dia nggak kelihatan mewah gitu Pak. Dan kalau Milky, waduh, jadi untuk karakter jarong-jarongnya juga nih, motif-motif jarongnya juga beda aja kalau Milky Pak. Jadi gampang itu ngebedainnya mana Milky mana kristal, walaupun Milky-nya udah kristal gitu Pak ya, karena motifnya ini, motif jarongnya ini, motif jarong Milky itu nggak ada di batu-batu lain gitu Pak Bos. Itulah keistimewaan Milky. Tapi yang paling utama sih ini Pak, dari ketahanan batunya ini. Tuh ini nyampe lumpurnya udah sampai kering tuh ya Pak Bos ya. Ini nggak dibikin-bikin gitu Pak. Ini saya dijemur dari jam berapa tadi itu gitu. Nah ini panasnya udah mulai narik tuh, tadinya kan panas sampai ke sini nih, ini udah mulai narik ke sini, udah mau nutup gitu. Makanya saya cek tadi ada yang naik, mana tadi yang naik, nah ada yang naik ini satu aja nih tuh. Dan ini pun yang belum fatal gitu Pak, nggak fatal untuk penyakit kapurnya. Jadi gitu aja Pak Bos ya, untuk sedikit pencerahan soal Kalimaya Milky, kenapa harganya ngeri. Karena ya inilah penyakitnya. Ini cuman setitik, kebayang kalau semua gitu Pak ya, kalau sebadan full, atau misalkan ini ada penyakit kapur kayak tadi setitik gitu, atau sebadan full, ya udah nggak bakalan kayak begini lagi jadinya Pak, gitu ya Pak Bos ya. Itulah Kalimaya Milky Banten. Jadi untuk yang lain bisa terus pantengin aja channel ini, karena cuman di channel ini aja kita kasih solusi untuk Pak Bos, apapun atau berapapun yang harga yang Pak Bos cari ya bisa kita diskusikan pelan-pelan gitu Pak Bos ya. Selama ya kepengennya masih di batas wajar Pak gitu. Kalau misalkan dana 500.000 pengen Milky segede jempol yang nyala siang malam, ya udah saya nggak bakalan inilah gitu, nggak bakalan ada Pak gitu. bukan nggak ada barangnya, tapi nggak bakalan ada untuk harga segitu Pak, karena emang ya gitu keadaannya gitu. Untuk harga 500.000 pengen Milky Banten ukuran, nggak usah lah sejempol ini, segini aja nih, sekukuk clicking gitu, untuk jarong siang malam itu udah nggak bakal ada Pak gitu Pak Bos. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.